102,6 FM Saturasi Sore, satu kata perumakna pasti selalu di hati. Sahabat Sore FM masih di program acara Safari seputar informasi Ramadan hari ini dan masih membahas tentang hal-hal yang meruntuhkan pahala ibadah kita, sahabat Sore FM. Dan tadi sudah diulas juga oleh Pak Iqbal tentang hasad ya Pak. Mungkin ada beberapa hal lagi yang meruntuhkan pahala ibadah kita Pak. Baik, Mbak Ismi, efisiensi waktu kita sebenarnya memang ada beberapa perilaku, ada beberapa poin lagi yang memang terkait bisa meruntuhkan pahala ibadah kita. Tapi sebelum pindah ke poin yang lain, lagi-lagi kita harus bisa menghindari hasad gitu kan. Harus bisa menghindari hasad. Maka triknya bagaimana kan gitu. Trik bagaimana bisa kita terhindar dari hasad. Jadi hasad itu definisinya tadi udah jelas, ciri-cirinya udah jelas. Maka ketika kita sudah sadar ada getar-getar di hati kita, maka segeralah beristighfar. Bahwa ada getar-getar di hati kita ketika ada keterkejutan melihat saudara kita lulus, saudara kita menikah, saudara kita dikaruniai anak, saudara kita mendapat nikmat, dia sukses, dia jadi pebisnis, jadi pejabat, promosi jabatan, segala macam. Ada getar-getar di hati kita, itu manusiawi. Karena pun syaitan iblis itu memang tugasnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Memang tugasnya itu menggembosi, mengusik pikiran kita, mengganggu hati kita, memberikan was-was di dada kita. Itu memang sudah tugasnya syaitan. Maka ketika kita ada getar-getar di hati, ada rasa ketidaksenangan di hati kita, itu manusiawi. Tetapi ketika kita sadar bahwa ada ketidaksenangan di hati kita, nah disitulah kita segera beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dilanjutkan. Jangan malah dilanjutkan, diteruskan. Oh iya, itu si Fulan dulu lulus, tahunya aku waktu kuliah dulu banyak nyonteknya itu gitu kan. Pasti kasih darahnya. Membuat fitnah lagi, membuat gibah lagi. Jangan begitu. Ketika kita sudah sadar, ini hati saya kenapa ini? Ini kerjaan iblis nih yang menggembosi hati saya ini. Maka segeralah beristighfar, astagfirullahaladzim. Itu baru orang yang sudah kena penyakit gula. Nah, kalau dia nggak sadar dia kena penyakit gula kan, ya dia akan terus minum gula kan, minum teh manis, makan manisan, makan kue-kue yang ada banyak gulanya gitu kan. Namanya dia nggak sadar kalau dia ada penyakit gula. Tapi ketika dia sudah sadar dia ada penyakit gula, dokter sudah menasihatkan ini gulanya tinggi gitu kan. Tapi tetap aja dia minum teh manis, tetap dia makan kue-kue yang manis-manis, itu kan namanya nggak tahu diri gitu kan. Artinya dia tidak sadar dan dia tidak sayang dengan dirinya sendiri. Nah inilah, kalau kita nggak sadar kita hasad, ya mungkin cari ilmunya dulu gitu. Tapi ketika kita sudah tahu kita sedang hasad masih dilanjutkan juga, itu kan itu payah. Maka ketika sudah sadar, segeralah beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta perlindungan kepada Allah, minta bantuan kepada Allah, dikuatkan hatinya, dibantu hatinya, dikuatkan imannya. Itu kita harus meminta kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tidak hanya meminta kepada Allah pada saat kita butuh, pada saat kita tertekan gitu, tidak. Tapi kita dalam hal ibadah pun, ya Allah bantu aku untuk tetap mampu berzikir dan bersyukur kepadamu, dan bantu aku agar mampu memperbaiki ibadahku. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua Mbak Ismi, ketika masih menjadi rasa apa kita ini untuk mematahkan hasad itu, ketika melihat ada saudara kita yang dapat anugerah, dapat kebaikan, dapat nikmat, ucapkan tahniah. Apa itu tahniah? Ucapan selamat. Apa namanya? Buang ego. Ketika mendengar dia ada promosi jabatan, dia dapat pekerjaan, datangi dia. Selamat kawan. Selamat gitu. Bayangkan itu, ketika ada rasa hasad di hati, tapi ketika mampu kita mengucapkan kata selamat itu, hancur itu hasad itu. Egonya hancur itu, hasad itu. Nggak cukup sampai di situ kita mengucapkan selamat, lalu apa lagi? Biar menghilangkan hasad ini, doakan itu. Doakan dalam diam. Kita mendengar kabar dia jauh, nggak bisa kita ucapkan selamat, nggak bisa kita datangi di tengah malam atau di sholat kita. Doakan kita. Selama ini kita hanya berdoa terhadap diri kita sendiri dan paling mungkin saudara-saudara kita gitu kan. Tapi dalam satu momen itu kita doakan secara khusus kawan kita, ya Allah, dia yang telah diwisuda duluan, aku yang belum, masih semester 13 gitu misalnya kan. Mau DO ya. Udah mau DO, kawanku sudah wisuda, ya Allah berikan dia keberkahan ilmu, ya Allah jadikan ilmunya itu membawa kebaikan dalam kehidupannya, itu kan. Itu kan hilang hasad itu. Dan bayangkan Mbak Ismi, apa yang akan terjadi?
malaikat turun lalu mengucapkan, hai fulan walaka mithluk. Malaikat pun turun lalu mendoakan hal yang sama kepada kita. Yang hari ini kita belum bisa wisuda, masih tertatih-tatih, masih banyak kendala, masih banyak halangan. Kawan kita sudah wisuda dengan mulusnya, lalu kita doakan dia agar diberikan keberkahan dan kemudahan dalam proses menuntut ilmunya. Kita yang mendoakan dia, lalu malaikat yang turun mendoakan kita agar lulus, agar mudah proses kuliah kita. Coba bayangkan, kita manusia, siapa kita mendoakan orang lain? Ini malaikat yang datang mendoakan kita. Nah, artinya itu kan kembali ke kita. Kita ikut senang dengan kesuksesan dia berbisnis, lalu kita doakan dia. Malaikat yang turun mendoakan kita agar sukses juga berbisnis gitu. Itulah kalau doa-doa yang baik ya. Doa yang baik dan tanpa sepengetahuan orang yang doakan, Mbak Ismi. Bukan diumumkan, ya aku doakan kau lo tadi malam, kalau nggak doa aku kau nggak akan jadi gitu kan. Nggak pula begitu. Tapi doa dari seorang saudaranya tanpa diketahui oleh orang yang didoakan gitu kan. Diam-diam dari keheningan malam itu kita doakan dia gitu kan, tanpa sepengetahuan dia, maka malaikat turun walaka mithluk. Begitu juga lah denganmu pulan, apa yang kau doakan saya doakan juga terjadi kepadamu. Apa yang kebaikan yang kau doakan terhadap saudaramu, saya doakan itu juga dianugerahkan Tuhan kepadamu. Masya Allah, itu luar biasa Mbak Ismi. Menghilangkan ego, mampu mendoakan orang lain, itu hasad hilang, itu wus hilang gitu kan. Masya Allah. Jadi itulah pentingnya kita menyadari ciri-ciri hasad itu, lalu kemampuan kita mengelola hati kita, segera beristighfar. Sekali lagi bahwa ada getar-getar di hati kita itu adalah manusiawi, itu juga kerjaannya iblis memberikan was-was di hati kita. Tapi begitu kita sadar ada was-was di hati kita, ada getar-getar di hati kita, segeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan, doakan saudara kita, insya Allah kita juga akan dianugerahkan bahkan hal yang lebih hebat dari yang didapatkan oleh saudara kita. Gitu Mbak Ismi. Itu dia seputaran hasad ya Pak? Ya, hasad. Kalau mau ada waktunya lagi yang lain itu yang bisa menghancurkan pahala ibadah puasa itu, bukan puasa aja sih, semua ibadah ya Pak. Pahala kita itu ada yang namanya takabur Mbak Ismi. Takabur. Rasul bersabda, qala au kama qala, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratun minal kibir. Tidak akan masuk surga kata Allah seseorang yang di dalam hatinya itu ada rasa takabur, ada rasa sombong, rasa besar diri, walaupun hanya sebesar biji sawi gitu. Na'udzubillah min dzalik. Mbak Ismi, rasa sombong ini adalah titisan setan, titisan iblis, bahwa penyebab utama iblis dikeluarkan dari surga itu kan karena sombong. Lalu iblis yang benar, yang jelas-jelas sudah ditempatkan di surga, disuruh keluar dari surga gara-gara sombong. Konon lagi kita yang belum pernah melihat surga, atau sudah merasa punya kapling di surga gitu kan. Punya kapling pun belum ada, belum tahu, belum tentu masuk surga, sudah sombong. Belum lagi memasuki surga kita sudah sombong. Iblis yang sudah tinggal beribu tahun di surga disuruh keluar karena sombong. Karena sombong. Lalu kita yang belum pernah melihat surga, janganlah sombong. Janganlah sombong. Maka Mbak Ismi, sekali lagi untuk memahami sombong ini, kita lihat dulu konteks pemahaman kita tentang sombong ini. Konteks bahasa takabur gitu kan. Itu kan asal katanya sama dengan kabura. Allahu Akbar gitu. Akbar itu maha besar. Allah yang maha besar. Jadi asal katanya sama dengan asal kata takabur. Kabura. Akbar maha besar. Kalau takabur merasa besar. Orang yang membesarkan diri, orang yang merasa besar, itulah takabur. Artinya orang yang merasa besar sesungguhnya kan dia kecil. Kalau dia sudah memang benar-benar besar, dia tidak akan merasa besar lagi. Tidak ada rasa, namanya rasa ya kan, rasa-rasa. Enak rasaku, kataku rasaku enggak katanya. Namanya rasa tidak susah diukur. Jadi kalau ada orang yang merasa pintar, itu menunjukkan dia belum pintar gitu kan. Orang merasa sudah besar itu artinya dia tidak besar. Jadi orang yang takabur itu analoginya itu seperti orang yang naik pesawat Mbak Ismi. Orang yang naik pesawat, kita itu di pesawat itu kan, kita menatap ke bawah dari jendela pesawat itu, kita lihat kecil di bawah itu kan. Kita lihat itu rumah-rumah penduduk, perumahan-perumahan itu kayak korek api yang disusun gitu kan. Kita melihat mobil-mobil di jalan itu kayak semut-semut yang berjalan kecilnya gitu kan. Kita melihat orang-orang yang itu
kecil gitu kan. Artinya kita memandang dari atas itu melihat ke bawah itu kecil sekali. Tapi sadar nggak Mbak Ismi, orang yang di bawah juga ketika dia menatap ke atas melihat kita, oh itu pesawat kok kecil kali gitu kan. Nah, jadi tatapannya sama ya. Orang yang memandang dari puncak gunung, dari puncak bukit, dia memandang ke bawah, itu orang kok kecil kali. Tapi di saat yang sama dia nggak sadar, orang yang di bawah bukit itu juga menatap ke puncak gunung, oh itu manusia kok kecil kali gitu kan. Itulah takabur itu, merasa besar, merasa memandang orang kecil, memandang orang itu tidak ada apa-apanya. Pada saat yang sama sebenarnya dia sedang mempertontonkan dirinya kalau dia juga menjadi orang yang kecil, orang yang sangat-sangat tidak ada apa-apanya. Itulah takabur. Jangan pernah merasa besar diri, merasa hebat, merasa segala macam. Sekali lagi, orang yang di puncak gunung memandang ke bawah, memandang kecil orang yang di bawah bukit. Di saat yang sama, orang yang di bawah bukit juga menatap ke atas, memandang kecil terhadap dirinya. Maka sekali lagi, takabur, merasa besar diri, inilah yang dilakukan oleh iblis tadi. Kata kuncinya lihat Mbak Ismi di dalam Al-Quran yang menyebabkan dia dikeluarkan dari surga ini. Qala, Allah berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Iblis, coba jelaskan apa yang menyebabkan kamu engkar atau menyebabkan kamu tidak mau saya perintahkan untuk sujud. Allah tasjuda li Adam id amartu, yang membuat kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika saya perintahkan itu apa? Apa sebabnya, kata Allah. Jawaban iblis itu luar biasa. Jawabannya sangat singkat. Ana khairum minhu, khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Saya itu lebih baik dari dia ya Allah. Saya itu lebih baik dari Adam. Engkau menciptakan saya dari api, sementara Adam itu kau ciptakan dari tanah. Api itu lebih hebat dari tanah. Hanya persoalan bahan penciptaan itulah yang membuat iblis kemudian menjadi sombong. Perhatikan kalimatnya Mbak Ismi, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Gara-gara kalimat inilah kemudian iblis diturunkan, diusir dari surga, lalu menjadi hamba yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati dengan kita, aktivitas kita. Jangan sampai ada kalimat yang keluar dari lidah kita, ana khairum minhu, saya lebih baik dari si fulan, saya lebih pintar dari si fulan, saya lebih ganteng dari si fulan, saya lebih cantik dari si fulan, saya lebih kaya dari si fulan, saya lebih hebat dari si fulan. Itu adalah kalimat-kalimat yang dikeluarkan dari mulut iblis. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Maka seketika Allah mengusirnya dari surga, lalu jadilah dia hamba yang durhaka, yang kelak nanti akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, bagi kita dimanapun kita berada, bermasyarakat, di lingkungan sekolah, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan keluarga, jangan pernah merasa lebih besar dari orang lain, jangan pernah merasa lebih hebat dari orang lain, apalagi sampai terucap bahwa saya lebih pantas dari dia, saya lebih hebat dari dia. Sekali lagi, itu adalah ucapan-ucapan iblis yang menyebabkan dia diusir dari surga. Takabur, seketika pahala ibadah kita hancur lebur, hilang sia-sia. Itu Mbak Ismi. Ya, terima kasih banyak Pak atas waktunya hari ini dan pastinya menambah wawasan kita ya terkait dengan hal-hal yang meruntuhkan pahala. Semoga kita dapat menjaga pahala kita masing-masing ya, Sahabat StarFM, apalagi di bulan Ramadan ini kita semoga dapat menambah ataupun melipat gandakan pahala ya, karena memang di bulan Ramadan ini pahala berlipat ganda ya Pak, dengan segala amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Terima kasih sekali lagi Pak, dan buat sahabat StarFM semuanya tetap di Safari seputar informasi Ramadan hari ini, dan masih banyak pembahasan yang bakal kita ulas di program acara ini.